Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Leptadius Juda dengan NIM 21010101129. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada section 10, tepatnya di section 10.4. Nah, di sini terkait dengan lab untuk review CR3-nya. Di sini setelah untuk melakukan lab ini, dasarkannya itu untuk hasilnya gunakan Red Hat RHEL System Roles untuk storage, peran untuk membuat, memformat, dan memasang volume LVM secara persisten pada host yang dikelola. Terus yang kedua, buat menggunakan dengan sudo access. Yang ketiga, konfigurasikan pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan dikumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Terus yang terakhir, jadwalkan pekerjaan cron. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan lab start dengan di copy yang sini untuk lab startnya. Untuk mulai, tunggu sampai selesai. Terus untuk spesifikasinya yaitu menggunakan plus home, plus student, plus review CR3 untuk directory project untuk melakukan aktivitas ini. Nah, terus yang kedua, di sini ada beberapa yang harus dituliskan atau dibaca. Di sini install Red Hat RHEL System Roles pada Ansible Content Collection di collection subdirectory directory project Anda. Nah, terus yang ketiga, menuliskan playbook bernama storage.yml yang merupakan Red Hat RHEL System Roles.storage, peran sistem untuk mengkonfigurasikan volume logis bagi host terkelola dalam web server grup yang ditentukan oleh file inventaris di directory project Anda. Nah, terus di bawah sini ada untuk menampilkan solusinya. Nah, di sini yang pada langkah pertama itu menginstal Red Hat.RHEL System Roles. Nah, koleksi dari Red Hat RHEL System Roles 1.19.3.r. Nah, di sini .z lagi. Terus file ke dalam collection directory di directory project. Nah, ini untuk perintah untuk beralih ke review CR3 dengan diketik ini atau di copy. Nah, sudah ini. Nah, pada 1.2 menggunakan Ansible Galaxy. Nah, untuk perintah menginstal itu di sini ada Red Hat.RHEL System Roles. Nah, koleksi dari Red Hat RHEL System Roles pada 1.19.3.r. Nah, tinggal di copy. Tinggal di copy, di paste sini. Terus di copy yang .read sampai sini. Oke. Diulang. Oke. Nah, ditunggu. Nah, kalau munculnya successful berarti sudah sukses. Nah, untuk langkah kedua, tulis playbook bernama storage.yml yang menggunakan Red Hat RHEL System Roles.storage, peran sistem untuk mengkonfigurasikan volume logis bagi host terkelola dalam web server grup yang ditentukan oleh file inventaris di directory project Anda. Nah, langkah pertamanya itu buat grup bernama volume bernama vg web pada plus dev plus vdb. Nah, perangkat penyimpanan. Yang kedua itu buat volume logis bernama 1b content berukuran 128 MB dari VG Web Group Volume. Nah, format dengan sistem file XVS dengan pasang di splash var, splash www, splash html, dan splash content directory. Nah, pada langkah 2.1 kita disuruh membuat storage.yml. Nah, buku yang untuk menagikan web server pada kelompok dan diterapkan pada Red Hat.RHEL System Roles.storage. Nah, tinggal di copy yang ini, storage.yml. Terus pada perintah ini kita ketik pim, terus di paste. Nah, sehingga sih. Nah, untuk mengeditnya tekan i. Tinggal di copy untuk ini triple dance.
Di sini pertama-tama itu ada triple dash. Nah, terus kedua name dengan bernama configure storage on web server. Nah, dengan hostnya itu web server. Terus ada roles dengan yang bernama readhead.readhel system roles.storage. Nah, terus pada langkah 2.2 di sini tentukan storage pool-nya. Nah, untuk variabelnya tetapkan volume nama grup volume ke VGWeb, type ke 1 BM dan ke disk untuk menggunakan. Nah, tinggal di copy yang ini, copy, klik. Nah, terus kita spasi, kita jadi di awal baris 3 paste. Okay. Terus ini tentukan volumenya. Nah, untuk volumenya ya ini copy, terus taruh di awal baris di awal. Nah, untuk volumenya, untuk volumenya itu berukuran 128 MB. Nah, tinggal di copy ini sampai, nah udah di translate dulu apa. Oke, 1 MB volume. Oke. Servers name ada storage. Terus storage poolsnya mana ini? Nah, tinggal di copy yang ini, taruh di awal baris, di paste. Oke. Nah, terus pada langkah 2.5-nya buat volume logis dalam volume dengan nama A2V uploads ukuran 256 MB. Nah, jadi sistem ini akan dan titik pemasangannya. Tinggal di copy yang ini, tinggal di paste. Nah, untuk lengkapnya ada di 2.5, ada di buku pedoman semua lengkapnya. Nah, tinggal di untuk menyimpannya tekan escape .2 wiki. Pada 2.6 itu disuruh untuk menjalankan storage.ml dengan menjalankan perintah keyboard navigator run. Tinggal di copy dan sudo dan storage.ml. Tinggal ditunggu. Ditunggu sampai selesai, agak lama. Nah, di sini ada beberapa yang error yang harus kita cek lagi. Kita buka PIM ini, tinggal tadi ada yang di translate lebih dahulu, kita ulang, di copy aja. Ini kita hapus dulu semuanya. Skip dulu, tinggal di SDD. Tinggal di paste. Oke, udah. Kalau udah tekan escape .2 wiki. Kita jalankan lagi si penavigator. Kita ulang. Mungkin ada error tadi. Oke, sudah. Nah, di sini udah berhasil dapat ada OK2 dan tidak ada error. Nah, terus kita ke langkah yang ketiga. Dan di sini tulis playbook bernama, disuruh tulis playbook bernama dev user.yml yang membuat developer pengguna pada host terkelola dalam web server grup inventories. Nah, playbook harus dibuat sebagai berikut. Langkah pertama itu Anda harus menetapkan kata sandi untuk developer pengguna menggunakan pw hash variabel yang disediakan dalam post file.yml.
file yang dienkripsi dalam Ansible Paul. Nah, kata sandi Ansible Paul untuk fastpaul.yml, file tersebut adalah Red Hat. Nah, terus untuk penggunanya developer harus menjadi anggota webdev group. Terus untuk langkah ketiga, anggota webdev group harus dapat menjalankan sudo perintah tanpa perintah kata sandi. Nah, buat atau ubah sudoers file dengan plus etc plus sudoers.d slash webdev. Nah, dengan menggunakan ansible.builtin file module. Nah, pada langkah 3.1 kita memulai menulis dev user.yml buku pedoman. Tentukan satu aturan dalam buku pedoman yang menagarkan web server kelompok. Nah, terus tambahkan files kunci untuk mengakses paul.yml. Nah, sini kita suruh membuat dev user.yml. Tinggal di copy, terus kita diketik ping dulu, terus paste. Nah, terus insert. Nah, tinggal di copy yang ini sama, terus di sini. Nah, kalau sudah, nah, pada langkah 3.2 untuk tambahkan tugas pertama kalau menggunakan ansible.builtin.group. Nah, pada modul untuk membuat webdev group di host crawler. Nah, tinggal di copy yang ini. Sini pada taruh di awal baris. Nah, sini. Nah, pada langkah 3.3 untuk menambahkan tugas kedua ke playbook dengan menggunakan ansible.builtin.user modul tersebut. Nah, gunakan ansible.builtin.user modul tersebut untuk membuat developer pengguna di host yang dikelola. Nah, developer pengguna harus menjadi anggota webdev group. Nah, tinggal di copy ini. Kalau mau salah satu tinggal di enter 2 kali, terus di paste. Nah, terus pada langkah 3.4 untuk menambahkan tugas ketiga ke permainan yang menggunakan ansible.builtin.line in file modul untuk mengubah sudo berkas konfigurasi dan kemungkinan webdev anggota grup untuk menggunakan sudo tanpa kata sandi pada host yang dikelola. Nah, tinggal di copy yang ini semuanya, terus ditaruh di awal baris. Itu ada spasinya, tinggal di enter 2 kali. Nah, untuk final untuk playbooknya ada di 3.4. Nah, ini semuanya. Nah, kalau sudah, kita penyimpanan sc.2 wiki. Nah, pada langkah 4 kita suruh untuk menjalankan dev user.yml. Nah, untuk menjalankannya itu tinggal diketik perintah yang ini, di copy, paste, ntar, terus terus di yang ini tinggal di copy, terus paste. Tinggal ditunggu. Nah, untuk passwordnya itu ada di sini, ada Red Hat. Tinggal diketik Red Hat, enter, tunggu sampai selesai. Nah, di sini udah berhasil. Nah, pada langkah 4.2 di sini untuk menggunakan ISSH ya, developer untuk user dan login. Nah, di sini tinggal di copy ini untuk developer server A. Nah, sudah ini ada server A ender. Di sini ada sudo i untuk untuk rootnya, tinggal di copy. Nah, ini ada, kita masuk ke rootnya. Nah, kalau sudah ke root, udah ini berarti berhasil. Nah, tinggal untuk keluarnya tekan exit aja. Nah, diketik exit. Nah, kalau sudah balik diketik exit lagi untuk keluar dari developer. Nah, kalau sudah ini, nah pada langkah 5, nah kita disuruh disuruh untuk membuat playbook bernama network.yml yang menggunakan Red Hat Real System Roles.network. Nah, peran sistem ini untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan pada host yang terkelola dalam web server group. Nah, inventaris dengan 172.250.45.24 untuk alamat IP-nya. Nah, di sini pada 5.1 kita suruh membuat network.yml. Tinggal di copy network.yml, copy, terus di sini kita ketik pim, terus kasih, terus paste, ketik i untuk insert, untuk edit. Nah, tinggal di copy yang ini,
paste. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan sc.2 wiki. Oke, kalau sudah. Nah, pada langkah 5.2 berkas slash home slash student slash review seriga slash collection slash ansible collection slash rehat slash rehel system roles slash roles itu semua variabel disediakan untuk rehat. Nah, di sini untuk tinjau setting setting the IP configuration dalam bagian dalam readme.md berkas. Nah, di sini untuk diketik ini perintahnya di translate dulu, diketik cat dulu, cat terus di ini tinggal besar dikit. Ini ada 5.2. Sini kalau di copy yang ini jadi bisa tadi kurang gede enter. Nah, sini ada sampai selesai ini ada beberapa error. Nah, kalau sudah kita pada langkah 5.3 bisa disuruh membuat grup bernama group.vars slash web server pada subdirectory dengan perintah di bawah ini mkdir group vars slash web server, tinggal di copy paste. Nah, di sini ada perintah mkdir directory group vars, berarti sudah selesai. Nah, pada langkah 5.4 di sini kita suruh membuat force.yml berkas untuk menentukan variabel yang diperlukan. Nah, di sini tinggal di copy force.yml, c, terus kita ketik pim, paste, enter, tekan i untuk edit, insert. Tinggal di copy yang ini. Nah, di sini ada triple dash-nya dengan satu tipenya Ethernet, terus IP address-nya itu 172.250.4.45.1124. Nah, kalau sudah tekan sc.2 wiki. Nah, pada langkah 5.5 kita disuruh menjalankan network.yml dengan perintah di bawah ini. Copy paste, copy yang ini. Jadi kali enter, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini udah selesai, berarti tidak ada yang error. Oke. Nah, di sini ada pada langkah 6 tulis buku petunjuk untuk log rotasi .ml untuk menyiapkan pekerjaan cron. Nah, di sini ada 3 digunakan Ansible, Bulletin dan cron untuk modul untuk membuatnya. Untuk di sini untuk pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh DevOps, pengguna setiap malam pada tengah malam. Nah, pekerja harus menjalankan log rots Nah, terus di sini untuk menjalankannya ada pada buku petunjuk. Nah, di sini kita disuruh membuat log rotases.yml. Oke. Tinggal di sana. Ketik pim dulu, terus paste. Nah, enter. Ini untuk insert. Nah, tinggal di copy. Nah, ini. Paste. Nah, di sini ada namanya recurring cron job dengan hostnya web server. Nah, become true. Pada 6.2 tentukan tugas yang menggunakan ansible.built-in.cron. Nah, di sini untuk menambahkannya tinggal di copy atasnya sampai. Nah, di sini enter di awal baris. Oke. Nah, pada 6.3 configure the job. Nah, itu jobnya
konfigurasi pekerjaan untuk dijalankan setiap malam. Nah, sini tinggal di copy, Ctrl C, nah, sini taruh di awal baris, tinggal di enter. Nah, terus pada langkah 6.4 di sini gunakan cron file parameter untuk membuat pekerjaan dalam plus etc plus cron.d plus rotate web. Nah, berkas pada execution system berkas pekerjaan cron system bukan milik pengguna individual cron. Nah, menggunakan jalur rotate menempatkan berkas dalam plus etc plus cron.d pada directory. Nah, tinggal di copy yang ini, usernya C, nah, di paste untuk langkah untuk lengkapnya, playbook lengkapnya ada di 6.5. Tinggal di copy ini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita untuk penyimpannya sc.2 wiki. Nah, pada langkah 6.6 kita disuruh menjalankan sintak ceknya. Nah, dengan klik yang ini, di copy maksudnya, di paste, terus sintak ceknya dia benar. Nah, di sini sudah benar, tidak ada error. Nah, terus kita disuruh untuk menjalankan playbooknya. Oke, tinggal di copy yang ini, terus di paste. Oke, ditunggu sampai selesai. Nah, di sini udah selesai. Jadi ada kedua dan chat satunya. Nah, pada langkah 8 kita disuruh untuk menjalankan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa tcpron, d dan file pekeron pada isinya benar. Sini tc terus sini. Nah, terus tinggal di enter yang di bawah ini, copy terus di paste. Nah, oke, kita tunggu sampai dia perintah. Nah, sini udah benar. Terus pada langkah 7 di sini kita disuruh tulis buku pedoman bernama site.yml yang mengimpor tempat buku pedoman yang Anda tulis pada langkah sebelumnya sesuai urutan pembuatnya. Nah, di sini ada urutannya sampai ada 4 ya. Nah, di sini di sini di bawahnya. Nah, di sini kita disuruh membuat playbook bernama site.yml. Nah, menggunakan ansible.building.import playbook. Nah, di sini kita copy aja site.yml-nya. Oke. Nah, diketik ping dulu terus paste. Nah, kalau tekan insert atau editnya, terus dipaste dari 3-nya. Oke. Nah, kalau sudah, kita untuk menyimpannya tekan sc.2 wiki. Nah, pada langkah 7.2 kita disuruh menjalankan set.yml-nya. Nah, tinggal di copy ansible ini. Oke. Terus copy yang bawah lagi. Nah, nah, sini kan ada passwordnya. Passwordnya itu Red Hat. Tinggal diketik. Nah, ditunggu sampai selesai. Ditunggu sampai selesai, agak lama. Nah, di sini udah berhasil, ada oke 7 dan 37 dan chatnya 0. Nah, untuk evaluasinya untuk lab ini dengan diketik ini, kita cek untuk evaluasinya apakah semuanya benar. Oke, ditunggu sampai selesai untuk semuanya pas. Sini ada selesai 1 dan semuanya pas. Ya,
Ada yang error di sini pada playbook, yang IP-nya file. Nah di sini overlapnya ada pada di sini playbooknya dan playbook interface IP.ml-nya data udah error. Mungkin ada kesalahan di sana. Nah untuk lab, nah untuk finishnya itu tinggal ketik ini ya. Kalau error, nah untuk errornya data. Sekian untuk pada lab section 10.3 dari saya. Terima kasih.